Oi, pemilik bisnis, pengusaha, kalau kamu punya uang, mending diputar ke bisnis lagi atau dibeliin saham? Pilih mana? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Sebagai pengusaha, kita pasti ingin bisnis terus berkembang dong. Tambah cabang, tambah omset, tambah asetnya kita. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Kalau nih ya, semua uang hanya diputar dalam bisnis, kalau bisnisnya sampai gagal, itu risikonya gede banget kan? Nah, video ini itu akan bantu kamu melihat perbandingan antara bisnis dan saham. Tujuannya bukan pilih salah satu, tapi supaya kamu bisa menggabungkan keduanya dengan strategi yang tepat. Jadi pertama, kita akan bahas mindset-nya nih. Tentang ada yang namanya siklus bisnis, ada yang namanya risiko bisnis, dan ada bedanya antara bisnis dan investor. Kemudian kita akan lihat kenapa kok pebisnis itu perlu investasi saham. Dan terakhir, strateginya nih, bagaimana kita mengkombinasikan bisnis kita plus sahamnya kita. Kalau kamu tonton sampai selesai, kamu akan mendapatkan kerangka praktis yang bisa langsung dipakai untuk mengelola keuntungan bisnismu. Kasih like-nya dulu, dan yuk kita mulai dari chapter pertama. Tahu nggak apa bedanya pebisnis dan investor? Pebisnis itu biasanya fokus pada pertumbuhan bisnisnya, atau kita sebut business growth. Yang nambah cabang, nambah karyawan, nambah market share supaya penjualan makin gede, dan lain sebagainya. Kebanyakan jangkanya jangka pendek. Investor itu justru fokus ke stabilan dan pertumbuhan jangka panjang. Bukan cepat kaya, tapi pengennya konsisten, pasti kaya. Kalau menurut kamu, mana yang lebih penting? Apakah bisnis growth yang cepat kaya, ya, atau pertumbuhan kekayaan jangka panjang? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, thank you ya. Menurut saya, dua-duanya penting. Karena apa? Kita nggak bisa hidup mengandalkan satu sumber penghasilan. Di Finansialku, kami memiliki framework namanya 9 pintu rezeki, yang berisi dari mana saja sumber penghasilan seseorang. Ada earn income, ada profit income, residual income, capital gain, dividend income, interest income, rental income, royalty income, franchise income. Nah, bisnis itu hanyalah salah satu pintu penghasilan. Dapat dikategorikan sebagai profit income. Faktanya, jika 100% penghasilan kamu hanya dari satu pintu aja, itu berarti risikonya besar sekali. Contoh ya, pada saat COVID-19 ya, semua yang bekerja di industri travel agency, penerbangan, hotel, itu langsung kesulitan. Banyak bisnis perjalanan tutup, nggak ada order. Saya tahu, pasti sebagai pengusaha kamu berpikir, alah, berapa sih keuntungan di saham, Vin? Paling gede juga cuma 12-20% lah setahun gitu. Kalau saya muterin bisnis, keuntungan saya bisa nyampe 40% setahun. Iya, setuju. Kalau periode waktunya itu cuma setahun, itu betul. Tapi beda kalau mainnya di jangka waktu yang lebih panjang. Saya yakin kamu pernah dengar idenya, tapi izinkan saya ceritain pakai BCG Matrix, oke? Bisnis kamu sekarang ini bisa jadi bisnis yang benar-benar menguntungkan, bisa menghasilkan pemasukan yang besar, atau disebutnya sebagai sapi perahnya atau cash cow-nya. Misal, 4 tahun lalu, itu semua ruko kosong di Indonesia itu berubah menjadi mixed-way, ya kan? Semua bisa menghasilkan keuntungan yang besar dan bisa balik modal kurang dari 1 tahun. Kalau zaman sekarang, semua gudang kosong jadi lapangan padel gitu, ya kan? Nah, tapi apakah bisnis ice cream dan minuman seperti mixed-way ini akan terus meningkat? Jawabannya, enggak. Lihat aja sekarang. Masih bisa hidup, tapi pertumbuhannya jadi melambat. Nah, semua bisnis di dunia juga gitu. Pada dasarnya, bisnis itu bertumbuh naik. Tapi bukan garis lurus gitu. Tapi ada siklus naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya tentu aja, ini ada hubungannya dengan kondisi ekonomi. Kalau ekonomi lagi sulit, orang-orang mulai ngerem pengeluaran, ya biaya nongkrong di kafe yang fancy, yang harganya mahal banget itu, ya akan berkurang. Simple. Balik lagi ke BCG Matrix ya. Makanya itu, ketika kamu sudah punya cash cow yang kuat, sebagian tuh investasikan pada sesuatu yang sifatnya tanda tanya atau question mark. Pilihannya, kamu bisa bikin bisnis baru, perintis mulai dari nol, bikin lagi dari nol. Atau kamu beli aja perusahaan yang udah jalan, udah menghasilkan keuntungan. Lah, Vin, kok tanda tanya? Karena bisnis yang kamu invest itu bisa jadi juara atau jadi starnya. Artinya bisnis kamu invest tuh nilainya bertumbuhnya berlipat-lipat, atau juga menghasilkan keuntungan yang rutin sehingga dividennya jos gitu ya, keren gitu. Tapi
Bisnis yang kamu invest bisa juga jadi dog. Ya mungkin bisnisnya kurang berhasil atau malah tutup. Kesimpulannya apa? Portofolio bisnis itu selalu bergerak, dinamis. Tidak ada yang benar-benar stabil atau statis. Sampai sini cukup jelas kan ya? Atau masih ada pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar ya, saya coba bantu jawab. Seperti yang kita tahu lah sama-sama lah ya, merintis bisnis itu memang memacu adrenalin. Seru gitu. Tapi bukan hal yang mudah loh. Risiko gagalnya juga besar. Dan bisa juga memecah fokus ke bisnis utama kita. Nggak bisa lah kamu fokus ke 5 bisnis gitu. Gimana ceritanya fokus ke 5 bisnis? Kemudian ada juga opsi membeli perusahaan yang sudah berjalan, yang sudah menghasilkan keuntungan. Nah, opsi ini jadi pilihan yang lebih make sense kan? Ya gue beli aja nih perusahaannya udah jalan. Nah, kalau begitu gimana caranya kita tuh tetap bisa punya bisnis, tapi juga punya mesin uang kedua kita? Ya udah, beli aja perusahaannya. Nah, yuk kita bahas di bagian berikutnya. Beli perusahaan itu ada beragam jenisnya ya. Kamu bisa beli perusahaan teman kamu yang masih bisnis keluarga, kita sebutnya private company gitu ya. Atau juga beli bisnis yang udah diperdagangkan di bursa efek, kita sebutnya public company. Di video ini, saya tidak akan membahas beli perusahaan yang private company, karena tidak semua pebisnis itu punya akses dan punya keahlian untuk menilai private company. Saya mau cerita tentang membeli public company. Tahukah kamu kalau ada 3 keuntungan buat pebisnis yang membeli perusahaan public company? Jelas ya, selain untuk diversifikasi bisnis ya, tadi kita sebutnya, kita punya question mark-nya, itu kita nggak hitung lah, tapi itu diversifikasinya yang pertama. Nah, keuntungan pertama nih, kamu akan mendapatkan tax efisiensi. Perpajakan nih, tahu nggak? Kalau dividen yang kamu dapat dari bisnismu itu bisa dapat pajak 0% atau zero tax jika diinvestasikan di pasar modal selama 3 tahun. Contoh nih ya, kita hitung ya. Misal, saya mendapatkan dividen dari perusahaan saya, PT Mumpuni Geprek gitu. Katakanlah dividennya 1 miliar per tahun. Pajaknya berapa, Vin? 10%. Berarti berapa 10% dari 1 miliar? 100 juta. Nah, seandainya itu diinvestasikan 1 miliarnya ke pasar modal, contohnya ke saham gitu ya, beliin saham gitu, maka pajak dividennya jadi 0%. Jadi hematnya berapa? 100 juta per tahun. Menurutmu bagus? Atau bagus banget? Keuntungan kedua nih, kamu bisa mendapatkan capital gain atau dividen. Nah, gini. Saran saya, beli perusahaan-perusahaan yang bagus, bertumbuh dan harganya terdiskon, supaya kamu bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga saham. Kita sebutnya capital gain. Salah satu contohnya, saya dan partner kami, Korifan Kurniawan, kami membeli saham perusahaan tambang emas di bursa efek. Perusahaannya ada. Perusahaannya bagus, tapi suatu ketika itu ada masalah di pit. Tahu nggak pit? Jadi kalau tambang, itu tuh ada lubang galian gitu. Nah, itu kita sebutnya pit. Suatu ketika terjadi hujan besar, banjir. Airnya itu nutup tambangnya itu, lubangnya itu ketutup. Nah, hal ini menyebabkan apa? Hasil produksinya itu turun. Omset turun. Harga saham juga turun. Tapi tim analis kami melihat masalah ini itu sementara sifatnya dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Jadi kami memutuskan beli di harga sekitar 270-an, waktu itu kurang lebihnya ya harga rata-ratanya. Dan kami menjual ketika harganya sudah mendekati di 500-an. Kami mendapatkan keuntungan mencapai 100% di saham tersebut. Nah, cerita detailnya kamu dapat tonton di video bagaimana saham ini bisa naik 100%. Ini analisanya. Nah, selain itu, kamu juga bisa investasi ke perusahaan-perusahaan yang sudah rutin bagi dividen. Kalau kamu suka dengan perusahaan-perusahaan yang rutin bagi dividen, kamu bisa tonton videoku yang berjudul Gaji Habis, Dividen Jalan Terus, Strategi Saham Buat Pensiunan. Nah, coba deh tonton deh. Kalau kamu lebih suka mana? Yang dapat capital gain, naiknya tinggi, atau dapat yang dividen rutin? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar dan kasih tahu juga alasannya kenapa. Keuntungan ketiga adalah kamu dapat menggadaikan saham untuk mendapatkan tambahan modal kerja jika diperlukan. Contoh, katakanlah saya sebagai owner Mumpuni Geprek gitu ya, PT Mumpuni Geprek, punya dividen saya invest beliin saham Bank BCA, ya kan? Saya butuh tambahan modal kerja. Nah, saya bisa menggadaikan saham Bank BCA. Saya dapat uang cash, saya putar lagi tempat yang lain. Keren kan? Jika kamu berbisnis dan berinvestasi saham, keuntungannya bisa dari mana aja? 1. Tax efisiensi.
Kedua, dari capital gain dan dividen. Serta yang ketiga, saham itu dapat digadaikan untuk mendapatkan tambahan modal kerja. Jadi, saham bisa jadi sumber penghasilan kedua bagi pengusaha. Seperti kata Warren Buffett, orang terkaya nomor 6 dunia versi Forbes, beliau pernah mengatakan, "Never depend on a single income. Make an investment to create a second source." Pertanyaannya, bagaimana cara menyeimbangkan bisnis dan saham? Jangan sampai dong, gara-gara saham, kamu jadi gak fokus bisnis. Benar nggak? Nah, itu yang akan kita bahas di chapter 3. Saya juga pengusaha seperti kamu. Kita tidak mau dong kepecah fokus antara bisnis atau investasi. Solusinya, diversifikasi. Ya, jangan taruh semua telurnya di satu keranjang. Kalau semua diputar ke bisnis, risikonya terlalu besar. Kalau semuanya ke saham, ya kita bisa kehilangan dong growth dari bisnis kita. Kuncinya apa? Alokasi modal. Berapa persen di bisnis, berapa persen di investasi. Jika bisnis kamu masih mulai atau juga masih merintis, maka saya sarankan fokus aja ke pengembangan bisnismu. Udah nggak usah kemana-mana, fokus aja. Nah, jika bisnis kamu sudah mulai menghasilkan keuntungan, sudah bisa membagikan dividen, kamu bisa mengalokasikan dividen tersebut untuk diinvestasikan ke pasar modal, khususnya saham. Contoh, profit bisnisnya udah 5 miliar per tahun. Nah, setelah dihitung ternyata bisnis kamu butuh modal kerja, kita sebutnya tuh operational expenditure atau OPEX, dan juga investasi mesin baru, disebutnya capital expenditure atau CAPEX, katakanlah 3 miliar. Jadi ada keuntungan 5 miliar, 3 miliar dipakai OPEX dan CAPEX. Sisanya kemana? Sisanya 2 miliar bisa dibagikan dividen. Nah, kamu itu bisa investasikan 2 miliarnya ini ke saham. Lalu gimana cara milih sahamnya? Nah, ini ada 2 pilihan nih. Opsi pertama, kamu bisa belajar investasi saham mulai dari nol. Baca tata-tata ekonomi makro, baca laporan keuangan, analisis kondisi keuangan, analisis bisnisnya, serta melakukan valuasi. Opsi 1. Opsi 2, kamu bisa aja ikutin klien-klien kami di program pendampingan investasi. Saya mau izin minta waktu 1 menit untuk jelasin program pendampingan investasi di Finansialku. Oke ya? Di program pendampingan investasi saham, kamu itu akan mendapatkan advice. Saham apa yang beli, kenapa beli di harga berapa, berapa porsinya, dibantu monitoring atau perkembangan investasinya, dan diskusi mengenai sahamnya. Tentunya nggak gratis, ada fee-nya. Ada fee konsultasi di depan, dan ada sistem bagi hasil jika keuntungan melebihi ekspektasi awal yang telah kita sepakati bersama. Permasalahannya, tidak semua orang bisa join, karena ada minimum modal investasi. Sekali lagi, kami tidak mengelola investasi kamu, karena kami bukan perusahaan manajer investasi. Kami memberikan advice dengan bantuan aplikasi, dan uang kamu itu tetap kamu yang kelola sendiri. Oke? Jadi ibarat anak kecil belajar renang, masuk ke air, ditemenin guru les renangnya. Nah, sambil praktek, sambil belajar, dapat hasilnya. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut mengenai program pendampingan investasi saham, caranya hubungi aja nomor berikut ini. Atau juga WhatsApp aja ke sini, ya, atau mungkin link ke ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin kami di Finansialku, apa itu program pendampingan, apa yang didapat, perhitungan fee-nya, dan bagi hasilnya gimana. Oke? Kalau memang perlu, nanti bisa jika memang diperlukan, kita juga bisa meeting untuk membahas hal ini lebih detailnya. Oke? Teman-teman pengusaha yang sudah bergabung dengan program pendampingan investasi saham, itu dapat tetap fokus pada bisnisnya, dan uangnya pun juga bertumbuh di pasar saham. Ya. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.